Selamat sore Sobat Tani Ternak dimanapun berada. Jadi saat ini saya bersama beberapa siswa-siswa SMKPP Negeri Kupang berada di instalasi hidroponik SMKPP Negeri Kupang. Jadi langsung saja teman-teman, seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah sistem budidaya sayuran dengan metode hidroponik. Mungkin teman-teman yang sudah tahu atau mungkin sudah menjadi pelaku hidroponik itu sudah tahu. Namun bagi bapak mama, kakak, adik, bersaudara semua dan sobat tani ternak semua yang belum tahu, kali ini kita akan kenalkan ke teman-teman. Juga bagi teman-teman yang sudah tahu dan lebih mahir, mungkin bisa berikan masukan lewat video kali ini. Jadi langsung saja kita perkenalkan bahwa sistem budidaya sayuran dengan metode hidroponik itu merupakan budidaya sayuran dengan menggunakan media air. Jadi kita hanya menggunakan air saja. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah sayuran yang berumur 2 minggu. Ini akarnya seperti ini, akarnya terlihat dengan jelas, dan ini daunnya. Oke, jadi selama proses budidaya ini kita hanya menggunakan air. Namun tentunya ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar kita bisa berhasil panen. Di sini kita ada melakukan budidaya terhadap 2 jenis sayur. Ada jenis selada darat dan pakcoy atau sering kita kenal dengan paha ayam atau sayur Bangkok. Dan alfasi ini sering kita kenal dengan selada darat atau istilahnya itu untuk nanti kita gunakan untuk lalapan. Mungkin teman-teman akan bertanya, di dalam air ini kita buat bagaimana sehingga sayuran ini bisa bertumbuh dengan baik seperti ini. Jadi di dalam air ini kita mengisinya dengan nutrisi. Nutrisi itu seperti pupuk. Namun kita sudah ukur supaya nutrisi itu bisa memenuhi standar yang sekiranya dibutuhkan oleh sayur selama proses pertumbuhan hingga panen. Jadi di dalam air itu kita bisa menggunakan nutrisi yang kita buat sendiri atau bisa beli di toko yang instan atau siap pakai. Kebetulan yang kita gunakan di sini itu yang instan. Jadi kita menggunakan nutrisi A dan B terus kita mixkan atau sering kita kenal dengan nutrisi AB mix. Sayuran yang ada di sini ini ada beberapa tahap. Ini kita tanam bersiklus agar kita panennya terus menerus. Jadi panen, tanam seperti itu. Ada beberapa hal penting yang kita perlu perhatikan dalam melakukan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik, yaitu pertama itu pembibitan. Jadi sebelum pembibitan itu tentunya instalasinya kita siap. Instalasinya seperti yang ada di belakang kita dan di depan saya ini. Di sini ada pipa untuk nanti alirkan air melalui ini. Kemudian ada selang-selang hitam kecil, itu untuk mendistribusikan air dari sumber atau dari wadah penampung. Di dalam wadah penampung itu nanti sebentar kita akan tunjukkan. Kemudian ada tempat untuk nanti kita menyediakan atau menyimpan sayur dengan ada satu bahan lagi namanya itu rock wool. Nanti akan kita tunjukkan seperti ini. Setelah kita pastikan instalasinya sudah bagus, kemudian kita memperhatikan pembibitan. Di dalam pembibitan pun ada beberapa tahapannya. Nanti kita akan menampilkannya di sesi yang lain. Itu khusus tentang pembibitan. Selain pembibitan tentunya nutrisi tadi. Seperti saya sebutkan bahwa nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi itu pun ada beberapa prosesnya, karena nutrisi yang instan itu setelah kita beli dari toko, perlu kita melakukan pengenceran lagi untuk kemudian kita homogenkan dan akan kita aplikasikan ke wadah penampung atau wadah pencampuran antara nutrisi dan air. Setelah
kita mencampur nutrisi, tentunya kita masuk dalam tahap penanaman. Jadi setelah pembibitan, setelah kita mencampur nutrisi, sayuran yang sudah siap kita tanam, kita pindah ke tempat seperti ini. Setelah kita melakukan penanaman, kita melakukan perawatan dan kontrol. Seperti ini kan tiap hari harus kita kontrol. Di dalam kontrol itu kita akan mengecek nutrisi itu terpenuhi atau tidak, kondisi sayuran menguning atau tidak, terserang hama atau penyakit atau tidak. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang paling penting itu adalah kita akan mengukur kadar asam dalam air. Kita menggunakan alat pH. Nah, juga kita mengukur nutrisi dengan menggunakan alat TDS. Nah, alat TDS itu dengan satuan ppm. Nanti untuk sayuran itu kita angka yang muncul di alat tersebut itu berkisar antara 900 sampai 1100. Itu standar yang kita gunakan di sini. Sedangkan untuk pH itu berkisar paling tinggi itu 7, angka 7 yang ada di dalam alat pH itu. Nanti sebentar kita akan tunjukkan teman-teman. Oke, jadi selain perawatan itu panen dan pasca panen. Jadi ini nanti panen pasca panen itu ada caranya tersendiri. Nanti akan kita tunjukkan juga nanti setelah kita sudah panen, kita akan buatkan video khusus dan kita akan tunjukkan ke teman-teman tani ternak semuanya. Kemudian setelah panen dan pasca panen tentunya kita melakukan pemasaran. Jadi nanti tiap tahap kita akan buat video dan kita akan tunjukkan ke sobat tani ternak semua dimanapun berada. Kita akan melakukan pengemasan, terus bagaimana kita akan melakukan promosi, bagaimana kita melakukan penawaran, dan bagaimana kita melakukan proses transaksi jual beli dengan konsumen. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Berikut ini saya akan tunjukkan lebih dekat secara garis besar bagaimana kita melakukan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Ya, jadi ini saya tunjukkan lebih dekat komponen-komponen penting yang perlu kita perhatikan dalam proses budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Ini adalah bak penampung untuk nanti kita mencampurkan nutrisi dengan air. Ini kapasitas tampungnya 500 liter. Oke, jadi ini sumbernya dari sini. Kemudian kita distribusikan ke sayuran dengan menggunakan dinamo seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian air akan mengalir masuk ke dalam pipa-pipa yang nanti akan distribusikan ke pipa trapesium seperti itu menggunakan selang-selang hitam kecil yang ada di sana. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Ya, jadi dari dinamo, kemudian air ini akan distribusikan masuk ke pipa ini. Pipa ini sering kita sebut dengan pipa jenis atau model trapesium. Nanti seperti ini, teman-teman. Oke. Air ini akan masuk dan mengalir, dan ini air di sini akan diserap oleh akar-akar tanaman di sini. Dan tentunya di dalam air ini sudah berisi merupakan hasil campuran antara air dan nutrisi AB mix tadi. Jadi nutrisi itu dia mengandung seluruh unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman selama proses perkembangan dan pertumbuhan hingga nanti kita panen. Kemudian aliran air tadi akan kembali ditampung di sini menggunakan penalang pipa seperti ini. Dan akan mengalir kembali ke bak penampung tadi. Jadi air ini akan berputar terus menerus di tempat yang sama sehingga air ini tidak akan habis. Kecuali menguap dan air akan berkurang. Baik, ini kita sudah tunjukkan sayuran yang ada di sini. Ini alfase, ini untuk lalapan atau selada darat. Kemudian ini pakcoy. Ini baru umur 2 minggu, teman-teman. 2 minggu sudah panen.
Ini kita coba melakukan budidaya. Kita coba sisipkan satu pohon tomat seperti ini. Ya. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah di sana ada siswa-siswi kita yang sedang sibuk-sibuk melakukan perawatan terhadap tanaman. Mereka lagi campur nutrisi, ada yang lagi kontrol tanaman. Jadi kita akan tunjukkan bagaimana cara kita mengukur kadar nutrisi dalam air, nutrisi dan apa namanya kandungan pH dalam air ini. Nah, bagaimana kita mengetahui kadar pH dan kandungan nutrisi dalam air ini sudah cukup untuk tanaman? Nah, ini alat yang nanti kita gunakan untuk mengukur. Ini siswa kelas 12 program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Oke, ini sudah diukur. Ini kita ujungnya kita masukkan ke dalam air, kemudian kita memperhatikan angka yang ada di dalam alat ini. Saya tunjukkan lebih dekat lagi, coba di. Oke, jadi ini satuannya. Nah, ini ppm. Ini ada 117 dikalikan 10, berarti ini berapa? 1170. Oke, jadi ini sudah pas di atas standar sedikit lah. Jadi sudah bisa untuk kebutuhan tanaman. Coba pH-nya berapa? Bersabar ya teman-teman, kita lihat dulu. Mau pH-nya mau diukur. pH biasa standar berapa ini? Bisa standar 6 sampai 7. Oh ya, ini sekitar 6 sampai 7. Ini pH-nya 7,6, masih lebih ini sebenarnya. Ini nanti kita akan tambahkan air sedikit untuk bisa mengurangi pH dalam air. Karena tadi juga mestinya 1100 tapi dia sampai 1170, sehingga kadar asamnya juga meningkat. Oke teman-teman, seperti itu secara garis besar sistem budidaya sayuran dengan model hidroponik. Secara lengkap bagaimana mencampurkan nutrisi, bagaimana mengencerkan nutrisi, kita nanti akan tunjukkan di video yang berikut. Namun di penutup video ini kita akan kasih contoh bagaimana mengaplikasikan nutrisi ke dalam bak penampung. Coba Yongki, aplikasikan nutrisi sedikit ke dalam bak. Oke, itu Yongki masih ambil nutrisinya. Kita lihat akan dituangkan ke dalam ini bak penampung menggunakan alat seadanya ya. Sedikit saja karena tadi sudah pas. Ini kita hanya mau tunjukkan contoh ke teman-teman. Ini nutrisi A berwarna merah dan ini nutrisi B. Kita tuangkan ke dalam bak penampung seperti ini. Langsung di. Oke, lagi yang nutrisi B. Oh, nutrisi A maksudnya. Jadi air dari sana kembali mengalir masuk ke sini ya. Jadi dia berputar di tempat yang sama. Oke, seperti ini. Namun ada proses untuk bagaimana bisa mendapatkan nutrisi yang siap pakai seperti ini. Ada prosesnya, kita akan tunjukkan di video berikut. Oke, demikian bincang-bincang kita kali ini tentang hidroponik. Dan bagi bapak mama, kakak adik, saudara semua dan seluruh sobat tani ternak dimanapun berada yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tentang budidaya sayuran dengan sistem hidroponik, agar bisa memberikan masukan saran positif dan pengalamannya agar kedepannya kami boleh memperbaiki sistem budidaya kami di sini. Dan bagi bapak mama, kakak adik bersaudara semua serta seluruh sobat tani ternak dimanapun berada, khususnya di wilayah NTT.
Jadi jika lihat ini instalasi mungkin agak sulit untuk diterapkan, jangan khawatir karena sebenarnya ada model konsep instalasi hidroponik yang sangat murah, sangat mudah, dan sekiranya akan sangat bisa diterapkan di rumah mama, kakak, adik, saudara semua. Seperti itu. Kenapa hidroponik ini kita perkenalkan? Karena sangat bagus. Daerah kita di NTT khususnya ini adalah daerah yang kita sering kesulitan air. Maka dengan konsep hidroponik seperti ini, kita akan hemat air. Karena apa? Karena air contohnya di sini hanya 500 liter, bisa mampu mengairi kurang lebih 1000 pohon lebih. Karena sistem hidroponik ini akan menggunakan air yang sama, dan hanya di dalam air itu akan kita mencampurkan dengan nutrisi. Dan ketika mungkin karena penguapan, ada kebocoran di pipa dan lain sebagainya, dan air kurang, kita cuma tambahkan sedikit demi sedikit. Demikian, terima kasih dan salam dari SMK PP Negeri Kupang.